manisnya, pahitnya Sedah. gitu ada Terasa iwaknya. Iya. Apa ada kendala? Kan dengar-dengar ada bakal klub baru. Ya betul. Yang ini apa ada? Tapi belum, masih wacana kan? Iya, kan masih wacana. Apa oleh desas-desus itu. Jadi dari awal memang kita dibantu dengan APBD manjo terbiasa, terbuai. Iya. Saat tegak dewek, nah mulai kelimpungan. Ayo, nak kemana? Nanya gitu. Mengelola sepak bola di Sumsel nih apa sih kira-kira yang jadi kendala gitu nih? Tantangan terbesarnya the one and only finansial. Halo, assalamualaikum galo-galo. Ketemu lagi sama Agus Wongki di channel Palpoes Official. Kali ini kita bahas di uang ganti. Kali ini kita bahas seperti biasa uang ganti, membahas segala sesuatu tentang sepak bola. Dan kali ini kita kedatangan tamu kita, wong lamo. Nah, bisa kita kata ke wong lamo ini. Nah, dikata ke dia kampionnya, ya boleh, bisa memang dia kampionnya. Sama Bang Frans. Siap. Ya, Bang Agus. Yo, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, mainilah. Masih malam itu lah. Masih? Masih malam. Tidak baru, tidak. Baru. Bahaya malam baru tuh. Jadi Bang Frans nih bisa dijelaskan sama ini, mungkin ada yang belum kenal kan. Jadi Bang Frans ini sebagai apa di ini? Nama lengkap itu Dedi Pranata, tapi memang biasa dipanggil Pran atau Frans. Kebetulan di sini sebagai salah satu pendiri kelompok supporter Singamania, dan saya juga ketua pertama Singamania. Di tahun 2005. Ya, sejak tahun 2005. Betul. Jadi dengar-dengar baru habis ulang tahun, Bang? Betul. 5 Mei kemarin kita kebetulan ulang tahun 2 dekade, 20 tahun, mungkin bukan umur yang bukan kecil lagi, sudah beranjak dewasa. Ya, seiring perjalanan SFC kita memang terus membersamai SFC dari mulai menghindari degradasi sampai double winner dan sampai sekarang degradasi lagi. Jadi manisnya, pahitnya sedah gitu ada terasa iwaknya. Iya. Jadi waktu kita berdiri itu berapa lama setelah SFC itu? SFC itu Oktober, kalau tidak salah Oktober 2004 mulai take over kan Persijatim SFC namanya dulu. Kemudian kita dulu bergabung di Saudara Tua dulu, di supporter yang paling pertama di SFC dulu. Kemudian sekitar bulan April kita mulai berkumpul, mungkin kita ada sesuatu yang tidak sepemahaman, dan 5 Mei 2005 kita mendirikan Singamania dan mendeklarasikan pisah dari Saudara Tua. Kita berdiri sendiri sampai sekarang. Berarti itu SFC dikit dari gitu. Itu SFC dikit lah. Sisip. Itu kan bulan ya. Betul, sekitar 6-7 bulanan. Nah, Bang, apa tuh kami ini pengen tahu, masyarakat juga pengen tahu, karena sepak bola ini kan memang sejak yang terasa nyonian sejak SFC double winner. Betul. Itu sepak bola di Palembang itu dapat semangat baru. Betul. Jadi di mana-mana anak-anak tuh seneng main bola, seneng pokoknya klub-klub bola yang tarkam tuh mulai rame lagi kan, karena memang seolah-olah ngasih nyawa di tengah kita haus. Betul. Akan gelar, akan ini kan bangkit lagi. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi sekarang ini, Bang, seberapa besar sih animo masyarakat Palembang ini, khususnya Sumsel, tentang sama sepak bola kita nih? Jadi kalau kita bicara SFC kemudian korelasinya dengan animo memang berbanding lurus kan dengan prestasi tim. Nah, puncaknya kan saat 2008-2009 yang kita double winner, itu memang terasa nian bahwa Palembang nih, Sumsel ini menasional. Nah, disitulah kawan-kawan adik-adik kita yang muda-muda SMP SMA itu kan kepengen ada Ferry di situ, ada Wijay di situ, ada Andi Odang di situ. Kepengen Andi Odang gitu kan. Nah, jadi saat itu mungkin titik puncaknya kawan-kawan SSB, akademi-akademi itu bermunculan. Kemudian kalau tidak salah berjalan setahun 2 tahun kemudian ada aturan, ada SFC U21.
Nah, di situ tambah menggeliat. Bahwa kan jadi kawan adik-adik yang tadinya cuma SSB baik kan, ada motivasi, ada tujuan. Aku pengen masuk di SFC U21. Dan itu banyak terbukti di SFC U21, banyak kawan-kawan memang adik-adik yang di SSB yang sekitar Sumsel. Nah, kemudian dari SFC U21 memang ada beberapa yang diorbitkan ke senior. Berjalannya waktu kita tahu dewe, ada tragedi kita degradasi. Itulah tadi. Animo kan berbanding lurus dengan prestasi. Ketika tim Agama ini, kalau lihat sekarang agak menurun juga. Terutama minat adik-adik kita ketika ngeliat SFC kan agak lesu. Main di Liga 2, kemudian mungkin prediksi banyak pihak salah, degradasi paling setelah 2 tahun. Ternyata bertahan sampai 6 tahun. Betah macam. Dan yang betah, hanya lemah di bawah tuh. Jadi setelah inilah tahun ke-7 ngelihat perkembangan terbaru pun kayaknya masih agak susah bersaing ke Liga 1. Itu pun memang efeknya banyak kan, kawan SSB ya mungkin agak menurun kan itu. Jadi berbanding lurus lah kalau menurut aku, Bang. Itu untuk animonya. Memang apa tuh? Terasonian apa tuh? Betul. Menurunnya itu sangat terasa. Penonton apalagi nyingok stadion itu Nah, yang tadinya full luber-luber sampai ke bawah. Penuh. Kita ingat saat lawan Persipura sampai di naik pucuk batang. Pokoknya budaya supporter gitu lah yang nggak bisa masuk. Sekarang sudah susah mengulangi fenomena seperti itu. Tapi insya Allah lah kalau ke depannya SFC bisa bangkit lagi ya, insya Allah akan ada ini lagi. Itu kalau ngomong soal yang U21 tadi, betul. Itu mungkin dimulainya waktu itu ada Teja itu ya. Teja itu bukan dari U21. Iya benar, termasuk itu juga. Terus ada yang Iksan Kurniawan. Kalau yang Palembang itu yang Palembang gitu, Iksan Kurniawan, ada siapa lagi itu namanya? Hafiz. Nah, kan dari U21 diorbitkan ke senior. Nah, aku pikir saat itulah mungkin titik puncak pembibitan talenta muda itu di situ. Nah, saat tidak ada lagi SSB 21, kemudian kita ada degradasi. Jadi kayaknya kawan-kawan adik-adik di SSB itu kayak semacam apa ya? Kayak kehilangan motivasi, nggak ada tujuan kan. Nah, tapi tahun ini ada aturan baru lagi. Memang untuk di Liga 2 harus punya tim junior juga. Nah, insya Allah tahun ini kan kemarin habis seleksi kalau salah EPA kan. Jadi tim junior, jadi tim Liga 2 harus punya tim junior. Nah, itu insya Allah ada titik balik lagi lah. Yang seleksi David. Nah, betul. Itu kan memang ada aturan baru dari PSSI, setiap tim Liga 2 harus punya tim junior. Nah, insya Allah jadi pemicu lagi untuk adik-adik semangat lagi kan. Gitu. Kalau sekarang ini rasanya kalau nak dengar SFC tanding, tidak gati tergerak tuh dah kujingok di jalan biasa dulu kan. Siru, benar. Bis dari luar kota, dari mana-mana datang kalau wong tuh. Nyemut. Jam berapa jam sebelum tanding tuh pagi tuh lah rame sudah stadion tuh. Dukungan supporter nih yang ada sekarang sebesar apa sih terhadap klub-klub lokal yang ada di Sumsel ini? Kira-kira? Tetap sih kalau memang kita bicara kelompok supporter kan, kalau memang seperti di kami Singamania kan memang kami ada dan berdiri memang karena kecintaan terhadap SFC gitu kan. Kita dukung SFC secara penuh, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang tim-tim yang asli Sumsel seperti PS Palembang yang berlaga di Liga 4 kalau tidak salah, tetap kita dukung gitu kan. Kita tetap dukung karena memang kita tidak saklek misalkan Singamania dukung SFC atau tidak itu kan. Jadi klub tim-tim olahraga di Sumsel pun kita dukung. PS Palembangnya kita dukung gitu kan. Dan kayak semacam Proliga Voli, BSB main, kita kan kalau itu punya Sumsel. Kita pun hadir, kita dukung. Jadi tidak sebatas lingkup kecil sepak bola, tidak. Tim-tim memang kalau memang ada yang berlaga memang membawa nama Sumsel, kita tetap dukung. Gitu. Yang kita ulang tahun kemarin bang ada kegiatan apa kita ini? Kemarin itu kita ada ritual, bukan ritual sih sebenarnya ritual rutin. Kalau memang tanggal 4 menuju tanggal 5 kita pasti kumpul. Kita kumpul, biasa kita dari tahun ke tahun kita kumpul di titik Simpang 5 DPRD. Kita mungkin jam 12 kita konvoy sebentar, titik perayaannya di Plaza 7 Hulu. Karena backgroundnya Ampera kan pas, jadi di situ. Jadi kita doa bersama, mendoakan SFC, kemudian kita mendoakan para pendiri yang sudah meninggal, pendiri Singamania kita doakan. Yang jelas kita berkumpul
untuk merayakan itu dan kita doakan SFC supaya cepat kembali ke Liga 1. Iya, ngasih ke motivasi. betul. Itu setiap tahun kita seperti itu. Kita rutin ritual kita seperti itu. Iya, sayangnya memang SFC itu apa ini. Cuma kadang aku tuh ngembek apa positifnya. SFC kan gelar-gelar gitu nih sudah banyak. Oh, mungkin SFC di Liga atau Liga itu nak ngambil gelar yang di Liga itu puluh. Jadi lengkapi. Jadi lengkap Liga dari Liga 1 ada, Copa Indonesia ada, nak Liga 2 boleh. Segala Liga ada. Jangan ke Liga 3. Jangan. Jauh nian. Sampai tinggal gelar itu. Iya benar. Yang ibu diri dewe. Iya. Ngelengkapi ini. Betul. Jadi melengkapi lemari di trofi lemari itu kan. Lemari. Iya betul. Untuk berikutnya Bang. Siap. Tantangan terbesar kita nih untuk apa mengelola sepak bola di Sumsel nih apa sih kira-kira yang jadi kendala gitu nih? Tantangan terbesarnya the one and only finansial. Nomor satu. Tidak bisa dipungkiri pengelolaan klub mau amatir, mau SSB, akademi, apalagi klub profesional, finansial nomor satu. Karena apa? Setiap apapun pasti butuh itu. Yang pertama jelas fasilitas, beli bola pakai duit, beli apa untuk yang latihan pakai duit. Apalagi kalau kita bicara klub profesional, kontrak pelatih, kontrak pemain. Kalau kita bicara Liga 2, kita nak away ke Medan, away ke Jakarta, itu finansial galau kan. Nah, jadi disitulah yang aku lihat musim kemarin SFC tersandung di hal itu. Sampai kita hampir terdegradasi ke Liga 3, hampir. Gara-gara finansial. Nah, alhamdulillah kan ya mungkin ada keajaiban bisa bertahan pun jadilah gitu kan. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau memang di manajemen klub itu tidak bisa out of the box, tidak bisa berpikir hal yang melompat lah kan. Oh, ini gimana caranya nyari duit. Kalau sekedar mengandalkan sponsor tradisional, aku bicara tradisional kan seperti PT Pusri, BSB, PTBA itu sponsor tradisional yang memang rutin. Itu memang harus ada lompatan, Mbak. Lompatan, kenapa tidak bisa kita belajar dengan klub lain? Kenapa mereka bisa dengan mandiri segala macam? Nah itu, kalau memang di klub profesional keuangan tidak sehat, efeknya ya seperti SFC. Ya memang itulah sisi buruknya waktu pertama kali Liga mulai ada. Kita kan didukung oleh masing-masing daerah. Betul. Dan masih boleh pakai APBD pertama. APBD. Nah, itu sisinya. Betul. Jadi dari awal memang kita dibantu dengan APBD manjo, terbiasa, terbuai. Saat tegak dewek, nak mulai kelimpungan. Nak kemana? Duit. Padahal duit nih kan segalanya lah juga loh. Ada duit. Benar. Kalau nak pergi lagi nak kata duit. Kata urung. Nak berjalan. Katanya bensin motor. Bensin. Nah itu. Jadi apalagi nak klub. Itulah tadi kalau memang manajemen kita nih bisa berpikir bagaimana caranya kita dapat duit, kemudian kita kelola segala macam, insya Allah lah SFC bisa bersaing ke Liga 1. Tapi kalau memang finansial kita masih cak musim kemarin, jauh api dari panggang. Bukannya kita pesimis, bukan, itu kan. Nah, kita butuh itu. Ya bukti konkret, pemain kemarin belum ada yang katanya sih tidak tahu benar tidak. Ada yang belum digaji musim lalu 2-3 bulan. Nah, itu. Apalagi untuk pemain yang baru lagi, Pak Manu. Nah, memulai itu tuh bela pening gitu. Betul. Ada yang harus diselesaikan dulu yang di belakang sebelum menuju depan kan, itu. Belum yang lamo-lamo yang belum selesai. Nah, itu makanya. Harus semoga kita berharap semoga manajemen SFC bisa berpikir lagi keras lah caranya dapat duit. Memang kita sering nonton liga-liga luar itu kan. Bodi ini dia. Nah, swasta murni ya. Bahkan tegak dewek dia tuh. Kalau nak mikir ke gajinya malah gajinya besar lah gaji dia pada APBD. Jauh. Iya kan? Betul. Gaji Ronaldo tuh hitungan detik itu. Baca jadi wali kota dia datang sini. Nah, selanjutnya Bang Cak Mano ini Bang, aku nih maaf ngomong kalau nak bertanya terus nih. Tidak apa-apa. Memang hobi nanya aku nih, nyawab dah hobi. Mak Mano upaya kita nih Bang, bagusnya mungkin bisa disampai ke petinggi-petinggi gitu nih ya.
mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC nih. Upaya kita nih apalah yang perlu dan harus kita yang manajemen lakukan. Iya. Nah, kalau untuk bicara itu kan sekarang ini SFC kita sudah jelas FC ini swasta murni sekarang. Sudah swasta murni. Sudah swasta 84% saham dimiliki Digisport. Itu perusahaan swasta asal Jakarta kan. Iya. Nah, tapi jangan pernah lupakan, maksud aku tuh ini sekedar saran. Semoga nanti manajemen SFC menonton lah, dengar. Nah, jadi walaupun swasta murni, home base kan di Palembang, di Sumsel. Kenapa tidak belum pernah melakukan sowan ke Pak Gubernur, ke Pak Wakil Gubernur, ke Pak Wali Kota, itu kan? Nah, jadi paling tidak, walaupun swasta murni, memang tidak boleh APBD ngucur ke klub, tidak boleh. Tapi kan rekomendasi Gubernur masih sakti. Iya. Nah, selama ini Digisport belum pernah sowan setahu aku. Sejak dia pegang. Iya, sowan ke Pak Gub atau ke Pak Wagub. Pak izin Pak, ini kami SFC Pak. Nah, main di wilayah kamu Pak kan? Pemegang daerah. Iya. Nah, selama ini sponsor-sponsor kan BUMD. Kalau memang sudah sowan ke Gub, sudah sowan ke Pak Wagub, kan bisa dipermudah. Baca dicuil. Membuka yang lain. Nah, misalnya sudah sowan, cuil, Pak Gub tolong Pak Gub, ACC ke Bang Sumsel itu Pak Gub. Nah, ini sowan B belum, nah minta sponsor susah. Kalau ini analogi, aku ada analogi. Sebenarnya aku pindah ke tempat baru, Sukabangun misalnya. Aku belum lapor ke Pak RT, belum lapor ke Karang Taruna. Tiba-tiba aku udah ngawin ke anak. Di daerah situ. Pas acara, kok kata yang bantu wong sini. Ngoceh-ngoceh dewe. Warga sini kata yang bantu, aku nih ada hajat. Jadi cuil oleh wong, kau tuh lah lapor belum Pak RT, kau tuh pindah sini. Nah, itu kira-kira saja analoginya. Ya paling tidak kan adok, kalau kata bahasa Jawa tuh kulunuwun lah. Ya apa salah sih audiensi ke Pak Gub, tidak susah. Nah, kan kamu sudah ketemu Pak Gub, Pak Herman Deru, kan baca dicuil. Pak, ACC ke Pak Bang Sumsel Babel Pak, dapat sponsor Siko. Nah, cuil ke Pak, tolong Pak PTBA Pak, PT Pusri Pak tolong Pak. Nah itu kan musim kemarin kan tidak dapat sponsor karena belum sowan. Nah itu semoga ini jadi saran yang insya Allah saran yang positif lah untuk manajemen SFC. Cobalah sowan kelah dulu ke Pak Gub dan ke Pak Wagub. Apa ada ini Bang? Apa ada kendala? Kan dengar-dengar ada bakal klub baru. Ya betul. Yang ini apa ada? Tapi belum, masih wacana kan? Iya, masih wacana. Apa oleh desas-desus itu yang menghalangi? Bisa jadi sih. Tapi sebenarnya wacana itu misalnya memang terrealisasi, kan bisa berjalan beriring sebenarnya. Iya. Dan kupikir antara SFC dan mungkin kalau dengar ramai kan Sumsel United kan, itu kan kupikir bukan tidak masuk ranah persaingan nanti malah. Maksudnya bisa saling mendukung gitu kan. Nah, misalkan nih, bener Pak Wagub kan misalnya terbentuk nih. Ya kan Pak Wagub pun kan pernah ngeluarin statement di media. Yang lama pun akan tetap diurus. Itu tadi sudah ada statement dari Pak Wagub. Walaupun dibentuk Sumsel United, yang lama tetap diurus. Itulah tadi. Coba sawanlah dulu barang tuh. Belum pernah main, belum pernah kulonuwun ngomong tuh. Nah, kalau memang kulonuwun kan bisa dibicarakan. Saya pikir Pak Wagub dan Pak Wagub pun tidak mungkin melepas SFC ini, tidak mungkin karena sudah jadi aset kita itu. Walaupun dia swasta murni sudah jadi kalau istilah wong lama tuh jadi brand ambassador kita. Ingat Palembang yang Sumsel, ingat SFC. Wong tahu Palembang ini dulu kan SFC dulu. Nah, itu walaupun lagi ada klub baru, tidak apa-apa. Ya, aku pikir positif. Atau bahkan mungkin melebur atau nah bisa jadi. Nah, itu tadi. Karena apa? Ini kan kalau aku pikir tersendat masalah komunikasi. Cukup ketemu dulu. Apa kehendak kamu? Apa kehendak sini? Kalau memang benar tadi, kalau memang bisa tiba-tiba kayak Pak CU, aku urung lah beli Sumsel United, aku nak beli SFC baik. Nah, tambah bagus kan? Ada backup dari kepala daerah. Nah itu jadi memang persoalan kupikir ini komunikasi Bang. Belum pernah ketemu baik. Dua belah pihak itu belum pernah ketemu baik. Jadi ada omongan wong kage, HD CU ini merajuk ini nih buat klub baru. Kan omongan wong baik kan belum. Mereka tuh belum ketemu antara manajemen SFC dan Pak Adi dan Pak CU belum pernah ketemu. Menkulah ketemu kan? Nah sudah, kok barang tuh. Apa dia yang kamu kuat? Nah, apa kehendak kamu? Ini kehendak aku. Ketemulah jalan tengah kan itu. Nah, jadi komunikasi. Betul, tapi terlepas dari apapun latar belakang permasalahan celutukan sini, amanku pribadi positif melihat sebenarnya itu positif. Karena memang dekati masalah, kota lain pun ada 2 klub segala macam dekati masalah. Jatim salah 7 klub profesional. Dan pernah 77 di Liga 1 dekati masalah. Jadi maksudnya malah jadi
Efeknya nih, efeknya tadi kita bicara ke pembibitan atlet muda malah bagus. Ketika ada 2 klub kan makin besar kesempatan adik-adik kita semangat lagi. Iya. Kalau kemarin kan SFCBS kok pintu, sekarang ada 2 kan, jadi, nah efeknya apa? Sumsel tidak kekurangan talenta untuk berlaga di PON, di Porwil, kan mereka itu yang dipakai KG. Ada di SSB, jadi semangat motivasinya terjaga itu. Ya, bukan jadi pesaing. Tidak. Ya, harusnya jadi ini. Efeknya malah positif kalau menurut aku pribadi. Lebih luas jadi. Lebih luas dan memang motivasi adik-adik SSB tambah semangat. SFCG dia gagal seleksi. Ada Sumsel United, coba sini misalnya itu. Efeknya ke Sumsel kita udah kurangan atlet untuk PON, Porwil kan. Itu. Ya, semoga didengar sama. Amin, insya Allah kalau podcast Palpers ini kan insya Allah didengar karena ditonton oleh halayak ramai, manajemen nonton, Pak CU nonton, insya Allah bisa klub lagi. Ayo, kita kirimkan ya link podcast. Siap, aman. Kalau dia belum nonton, tonton. Nonton dulu. Ada saran dan kritik. Iya, kata kita tuh. Ya, siapa tahu. Ya, amin. Didengar oleh. Didengar. Betul, siap. Nah, terakhir kak ya. Siap. Apa? Kan ada beberapa pemain SFC yang ada di Palembang ini, yang Cak Ferry, betul, Mahyadi, masih ada Amiril Mukminin, ada Toldo masih. Toldo masih di Banyuasin ya. Cak mana itu kak komunikasi gitu dengan mereka? Kalau yang zaman pas aku ketua dengan zaman pemain itu masih sangat bagus, terutama dengan Ferry kan. Karena kebetulan saat Ferry masih aktif main, aku ketua akrab nian. Malah kami dulu ini sedikit bocoran ya. Sama Ferry pernah beli kalung inisial F. Ferry miliki aku juga inisial F karena Fran dan Ferry. Oh iya. Nah Fran oleh dari Belanda saat di OTC dulu. Pernah di OTC timnas. Nah Fran, apa nih? Inisial F sama dengan yang dia pakai, masih disimpan di rumah. Nah maksudnya, jadi keakraban itu sangat akrab sampai sekarang pun itu. Dan memang Ferry pun ya masih sering ya istilah itu agak curhat lah ya tentang apa yang terjadi musim kemarin. Ngomong katanya masalah gaji yang belum selesai. Ya aku pikir ya aku sih sebagai temen ya menasihati, cuma bisa nasihati, tidak bisa ngasih jalan keluar kan. Gitu. Nah jadi ya lapar namanya manajemen Cak Mano ini sabar-sabar baik, paling gitulah kan sebagai kawan kan itu baik. Tapi untuk komunikasi tetap terjaga dengan pelatih yang lama, dengan Coach RD, dengan Mas Kas, masih kita masih sering WA, nanya kabar segala macam masih. Sama masih pemain yang balik ke ini kayak siapa? Kapten kita dulu yang tinggi itu Renato. Renato via Facebook masih. Tapi kalau nomor handphone dekati lagi. Kalau via Facebook masih. Dia aktif di Facebook. Selalu dia Renato Elias masih. Christian Warobai segala macam masih via media sosial lah. Apa respon mereka saat tahu SFC? Kelihat kemarin semacam Hilton terus Renato banyak yang bersedih sebenarnya. Dan memang terakhir kemarin kulihat postingan Renato Elias menyemangati tim saat kemarin penentuan kita degradasi di Liga 3. Ayo bertahanlah di Liga 2. Masih menyemangati. Masih ada yang membekas lah di hati mereka lah. Semacam Warobai pun masih menyemangati, Renato Elias masih menyemangati, Hilton segala macam. Mereka masih mengingatnya. Masih tidak bisa ini. Kayak Bagam. Papa Gam itu masih akrab. Pensiun dia. Sudah. Ayolah. Masih menjaga komunikasi. Seneng dengannya. Kalau mereka tuh masih perhatian kan. Betul. Minimal ngasih motivasi dan semangat. Makasih ini Pak Puan. Sudah sharing di podcast Ruang Ganti. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Memang perlu gitu mengingatkan kita di tengah SFC ini yang sepak bola ini pada umumnya tuh yang memang lagi turunian. Memberi masukan yang positif. Kadang yang namanya manajemen itu kan kadang pening. Dia pening sudah mikir ke soal duit, mikir ke gaji. Dia kadang lupa dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak terpikir dari supporter. Kayak kita perlu mengingatkan. Kayak Bang Pran kan, yang perlu mengingatkan. Oke.